Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholatih. Seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaifa yasriqu min sholatih? Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri sholatnya itu? Kata Nabi, La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, La sholata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah sholatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu. Pemirsa, ada sejumlah faidah yang bisa kita ambil dari dua hadis di atas, yaitu yang pertama, orang sholat yang ruku' dan sujudnya sangat cepat, di mana dia sudah berpindah ke gerakan berikutnya sebelum punggungnya lurus, disebut Nabi sebagai pencuri, lebih tepatnya pencuri sholat. Kedua, seorang pencuri biasanya dia mencuri harta milik orang lain, tetapi pencuri sholat dia mencuri sholatnya sendiri. Itulah Nabi mengatakan sebagai pencuri yang paling buruk, karena yang dia curi adalah harta berharganya sendiri, yakni sholatnya. Ketiga, orang yang sholatnya terlalu cepat atau tergesa-gesa sehingga punggungnya tidak lurus ketika rukuk dan sujud, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Keempat, para ulama mengatakan bahwa batas minimal tumakninah adalah berhenti sempurna dalam suatu posisi di dalam sholat. Berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna, duduk sempurna, dan seterusnya. Meskipun kadang bisa saja seseorang belum selesai bacaannya dalam posisi tersebut. Misalnya belum selesai baca doa rukuk misalnya, namun dia sudah berpindah atau bergerak menuju posisi berikutnya. Belum selesai baca doa rukuk, tetapi sudah bergerak turun menuju sujud. Kelima, berhenti sempurna dalam suatu posisi di dalam sholat, meskipun sebentar dan bacaan belum selesai. Yang semacam ini biasa disebut sebagai tumakninah. Para ulama mengatakan bahwa tumakninah adalah bagian dari rukun sholat, di mana sholat seseorang tidak sah jika sholatnya tidak tumakninah. Ketujuh, tumakninah berbeda dengan khusyuk. Tumakninah terkait dengan gerakan, sementara khusyuk lebih kepada bacaan dan mentadabburi apa yang dibaca, serta fokus kepada Allah. Secara sederhana, orang yang pada saat sholat pikirannya tidak kemana-mana dan hanya fokus pada sholatnya, pada bacaannya, dan kepada siapa dia sholat, yakni kepada Allah, bisa dikatakan dia khusyuk sholatnya. Kedelapan, orang yang tidak khusyuk atau kurang khusyuk dalam sholatnya tetap sah. Kesembilan, orang dalam kondisi tertentu, sakit atau lanjut usia misalnya, di mana punggungnya tidak bisa lurus ketika rukuk dan sujud, sholatnya tetap sah dan tidak ada masalah dalam hal ini. Ini masuk dalam ranah darurat, ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab.